Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Khairiyah. Hari ini kita belajar tentang fikih ya anak-anak ya, yaitu tentang dirikanlah sholat. Dengarkan baik-baik dan pahami ya anak-anak ya. B. Ketentuan sholat fardu. Sholat, apa sih itu sholat? Sholat merupakan ibadah yang hukumnya wajib ya anak-anak ya, harus sholat 5 waktu. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Agar sholat kita benar, bacalah teks berikut ini ya anak-anak ya, yang tadi ya. Nah, yang tadi bacaannya ini nomor 1, syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat. Orang yang diwajibkan mengerjakan sholat yang pertama atau A, beragama Islam, orang Islam ya anak-anak ya. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat fardu. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa ya anak-anak ya. Dalam sehari semalam kita sholat fardu ada berapa anak-anak? 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tentunya sudah hafal ya. B. Baligh atau sudah dewasa. Orang yang sudah balik atau dewasa diwajibkan sholat. Tanda-tanda balik bagi anak-anak. Nah, anak-anak ini kelas 2. Dengarkan ya, nomor 1. Berumur 15 tahun bagi anak laki-laki atau perempuan, atau keluar sperma setelah umur 9 tahun bagi anak laki-laki, atau sudah haid setelah umur 9 tahun bagi anak perempuan. Namun demikian, anak-anak harus berlatih melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. Nah, masa-masa belajar ya anak-anak ya, dari kecil umur 7 tahun ya anak-anak ya. Belajar, kalau kita belajar nanti akan melaksanakannya tidak berat ya anak-anak ya. Kalau tidak belajar kapan kita bisanya ya. Kemudian selanjutnya C. Berakal sehat. Orang yang sehat akalnya diwajibkan sholat. Orang yang hilang akalnya seperti mabuk, pingsan, atau gila tidak diwajibkan sholat. Orang yang sehat ya anak-anak ya, maksudnya enggak gila, enggak pingsan, atau enggak ayan ya anak-anak ya. Nomor 2, syarat sah sholatnya. Nah, agar sholatnya kita sah, maka dengarkan ya anak-anak ya. Agar sholat yang kita kerjakan sah harus memenuhi syaratnya. Gimana syaratnya? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dilakukan dengan wudhu atau tayamum kalau tidak ada air. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi atau tayamum ya anak-anak ya. Selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholatnya, pakaiannya ya anak-anak ya juga harus suci dari najis. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. C. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai pusar, itu auratnya laki-laki. Bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ya anak-anak ya. Pakai rukuh mukena, kalau nggak pakai sekarang kan rukuhnya bermacam-macam. D. Mengetahui masuknya sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini anak-anak ya, mengetahui masuknya waktu sholat zuhur jam 12. Nah, itu harus tahu ya anak-anak ya, kapan sholatnya asar.
kapan sholatnya zuhur dilaksanakan ya anak-anak ya. Setiap sholat memiliki waktu-waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. Kan ada azan. Azan berarti berarti waktunya sholat zuhur. Azan lagi berarti waktunya sholat asar kalau sore. Menghadap ke arah kiblat. Nah, ini jangan lupa nanti kalau sholat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat, sedikit serong ke kanan. Berarti agak miring ya anak-anak ya. 3. Rukun sholat. Nah, rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ibadahnya tidak sah. Ya anak-anak ya, rukun sholat ada 13. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah SWT bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati. Agar hati lebih khusyuk dan teringat sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan ya anak-anak ya. Disiapkan hati kita, sambil disiapkan hati kita juga mengucapkan dengan lisan. B. Berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu. Kalau seumpamanya sakit kita boleh duduk, seumpamanya lebih parah lagi kita boleh berbaring, kita boleh miring ya anak-anak ya. Subhanallah, Allah maha memudahkan semuanya ya anak-anak ya. Berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. D. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Ruku dengan tumakninah. Nah, ruku nggak boleh goyang-goyang anak-anak ya. Ruku. Belajar sholat itu bukan candaan ya anak-anaknya. Kalau di masjid sholatnya harus tertib, anteng, nggak boleh ribut, nggak boleh goyang sana sini ya anak-anak ya. Kalau sholat ya anak-anak ya, jangan bikin gemberuh di masjid. Tempatnya ibadah kok ramai ya anak-anak ya, nggak boleh, biar khusyuk. Jadi jangan ribut, jangan berisik, jangan goyang-goyang ya anak-anak ya. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah artinya tenang, kira-kira cukup untuk membaca subhanallah. F. Iktidal atau bangun dari ruku dengan tumakninah. G. Sujud 2 kali dengan tumakninah. H. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirosh. Duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Tadi ya anak-anak ya, tadi udah dipelajari yang di atas. C. Membaca al-tahiyat atau tasyahud akhir. K. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. I. Mengucapkan salam yang pertama. M. Tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir, itu tertib ya anak-anak ya. Jadi nggak boleh ngacak ya. Semuanya setelah ruku kita duduk itu nggak boleh. Setelah ruku itu setelah ruku kita langsung duduk. Nah, nggak boleh berdiri dulu terus duduk ya anak-anak ya. Itu tadi. Nah, itu tadi anak-anak bacaan sholat, rukun sholat, rukun sholat, syarat sholat. Nah, semoga kita semua dilindungi Allah ya, dan diberikan kesehatan selalu biar kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya anak-anak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.